Selamat datang di channel Dosen Mobil Bekas, tempat di mana kalian bisa ngobrol seputar bisnis, tips, dan serba-serbi mobil bekas. So, topik yang akan kita bahas kali ini adalah 5 faktor yang mempengaruhi nilai jual mobil bekas. Faktor yang pertama adalah kondisi. Seperti teman-teman ketahui bahwa mobil bekas itu unik, di mana dengan tipe dan tahun yang sama itu belum tentu memiliki kondisi yang sama. Dan itu sudah menjadi fakta. So, faktor kondisi ini menjadi poin penting dan poin nomor satu yang sangat bisa mempengaruhi nilai jual mobil bekas. Di dalam kondisi ini, saya breakdown sedikit di mana kondisi ini mungkin saya bagi menjadi 4. Saya baginya berdasarkan bukan grading, tapi akreditasi. Akreditasi A, ini mobil bagus. Akreditasi B, mobil biasa aja. Akreditasi C, mobil memiliki banyak kekurangan. Misalnya mobil pernah ada tabrakan ringan ataupun kilometer tinggi. Akreditasi D, ini mobil yang memiliki track record banjir ataupun tabrak besar, dan juga secara kondisi, juga secara perbaikan ini bisa dibilang harus membutuhkan biaya yang begitu besar. Jadi secara kondisi terbagi menjadi 4 akreditasi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah dari sisi kelengkapan dokumen. Mungkin banyak yang belum tahu di mana kelengkapan dokumen mobil itu apa saja sih. Yang pertama itu adalah STNK. Lalu yang kedua adalah BPKB. Lalu yang ketiga ada yang namanya faktur. Yang keempat, untuk tahun 2014 ke atas itu ada yang namanya NIK, nomor induk kendaraan. Yang kelima, buat yang mobil CBU itu ada yang namanya Form A. 5 dokumen ini wajib ada. Karena ini 5 mandatory dokumen bagi kendaraan. Nah, kalau salah satunya tidak ada, ya otomatis yang tidak boleh ada itu hanya yang sering terjadi, banyak customer yang kehilangan beberapa dokumen. Contoh, ada faktur yang paling sering terjadi sama yang Form A. Biasanya itu satu bundle. Nah, faktur ini merupakan, kalau bahasanya adalah, ini adalah akta lahir, di mana akta lahir ini hanya bisa dikeluarkan 1 kali pada saat lahir. Jadi teman-teman pasti ingat bahwa ini semua wajib ada. Itu untuk yang kedua. Lalu yang ketiga, ini adalah perihal market. Jadi mungkin teman-teman juga harus tahu di mana harga mobil itu tergantung supply dan demand. Kalau permintaannya atau permintaan customernya sedikit, terus barang yang ada banyak, orang yang jual lebih banyak daripada orang yang beli, itu secara otomatis harga akan turun. Itu udah prinsip dagang. Jadi market ini menjadi salah satu faktor penting di mana nilai jual mobil bekas. Belum kita masuk ke market ini juga masuk ke dalam kategori adalah mobil populer dan populer. Mobil ini sebenarnya banyak peminatnya atau tidak sih, tapi itu bisa disatukan dengan yang namanya supply dan demand. Nah, itu untuk yang ketiga. Lalu untuk yang keempat adalah daya tahan pakai. Mungkin teman-teman tahu di mana ada beberapa brand yang memang secara reputasi itu bisa dibilang quote-unquote-nya adalah mobil badak. Nah, mobil yang daya tahan pakainya itu dalam jangka waktu lama dan mobil itu bandel, itu juga sangat berpengaruh terhadap nilai jual mobil bekas itu sendiri. Jadi orang akan cenderung memilih mobil yang secara daya tahan pakainya itu bisa long term. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kita semua atau di Indonesia ini tuh orang lebih suka di mana mobil ini awet dan gampang
untuk perawatannya dan murah. Jadi yang keempat adalah daya tahan pakai. Poin yang kelima atau yang terakhir itu adalah perihal tentang pembiayaan leasing. Nah, mungkin ini nggak banyak orang tahu ya, tetapi kalau di industri di bisnis mobil bekas, pembiayaan leasing ini juga menjadi salah satu faktor nilai jual mobil bekas. Kenapa? Ya, salah satu contohnya adalah karena ada beberapa mobil atau brand yang secara merek atau secara tipenya itu tidak semua pembiayaan leasing mau melakukan pembiayaan itu atau diterima oleh leasing. Kenapa? Biasanya satu, itu mobilnya high risk atau bisa dibilang gampang rusak ya. Lalu yang kedua, itu yang secara marketnya itu sempit atau bisa dibilang ya mobil non populer. Nah, lalu selanjutnya adalah yang secara garis besarnya mobil ini itu ya susah untuk dilakukan. Mungkin gini, salah satu contohnya adalah mobil listrik, karena tidak semua leasing pembiayaan itu untuk saat ini bisa menerima mobil listrik. Jadi yang poin kelima ini adalah perihal pembiayaan leasing. Nah, jadi teman-teman tahu ya, ini 5 poin penting di mana faktor yang bisa mempengaruhi nilai jual mobil bekas. Nah, jadi kalau teman-teman tanya, mungkin selama ini banyak teman-teman yang ini ya, ketika memang beli ataupun jual mobil bekas, oh kok mobil saya dihargai segini, oh kok mobil saya di harganya terlalu rendah, oh kok mobil saya begini. Jadi teman-teman juga harus tahu di mana faktornya itu ada banyak. Nggak usah jauh-jauh, mungkin teman-teman simpelnya adalah ketika teman-teman ke showroom A dan showroom B, teman-teman tidak akan menemukan harga yang sama, entah itu jual ataupun beli. Kenapa? Ya karena mobil bekas itu unik dan kompleks bagi yang memang awam. Nah, di sini saya share supaya memang teman-teman jadi tahu, oh kenapa sih kok mobil A susah dijual, oh kok mobil B kayaknya laris banget, oh kok mobil C gampang untuk dijual ya. Karena faktor-faktor itu tadi. Nah, mungkin sekian pembahasan untuk faktor yang mempengaruhi nilai jual mobil bekas. Harapannya semua teman-teman jadi tahu dengan adanya konten ini, dan jangan lupa kalau konten ini bermanfaat buat teman-teman, langsung like, share ke teman-teman semua. Balik lagi sesuai dengan tujuan channel ini, dimana supaya bisa bermanfaat buat semua orang. Oke, thank you. Tunggu di konten selanjutnya. Buat yang mau request silahkan tulis di kolom komentar. Thank you.